Ya, sementara itu seorang pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh korbannya saat beraksi. Pelaku sempat berduel dengan korban hingga berakhir dihajar massa dan babak belur. Seorang pelaku pencurian terekam CCTV hendak melakukan aksi pencurian sebuah motor sport di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ketahuan oleh korban dan terlibat perkelahian. Aksi ini memancing emosi warga untuk membantu korban memukuli pelaku hingga babak belur. Korban menuturkan aksi pencurian motor terjadi saat dirinya tengah membuang air kecil di dalam kafe. Dirinya curiga mendengar suara motornya dicongkel pelaku dan bergegas keluar hingga akhirnya terlibat baku hantam. Dibantu warga, pelaku menjadi bulan-bulanan massa hingga babak belur. Sebelum saya masukin motor, saya langsung masuk ke WC. Nah, pas di WC itu, saya lagi BAB, saya kayak dengar, kok kayak ada orang di depan. Makanya saya cepat, saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lihat ada orang di motor nih, bobol. Saya langsung, nggak pakai nanya, saya langsung pukul orangnya sampai orangnya langsung jatuh. Akhirnya dia kabur kan, kabur ke temannya di sebelah sini. Pas naik motor, saya kejar, saya tangkap lagi, saya tarik lagi, saya seret sampai sini sampai warga datang. Pelaku kini mendekam di jeruji besi Polres Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, seorang pelaku lain berhasil kabur dan masih dalam pengejaran Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, para pelaku kejahatan di ibu kota semakin nekat. Ya, tak hanya malam hari, para pelaku pencurian motor kini juga beraksi pada pagi hari. Seperti di Kemayoran, di mana maling motor beraksi di mes karyawan toko interior. Memanfaatkan pintu gerbang yang tak terkunci, satu dari dua pelaku curanmor masuk ke halaman sebuah mes karyawan toko interior di Jalan Cempaka Baru 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski menyadari adanya kamera CCTV yang memantau, pelaku tetap nekat beraksi. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku menjebol kunci motor dan membawa kabur satu motor bersama rekannya yang menunggu. Aksi curanmor ini terjadi pada pagi hari saat sejumlah karyawan masih tertidur lelap. Sejumlah tetangga sempat melihat kejadian tersebut, namun tak menaruh curiga karena mengira para pelaku adalah karyawan penghuni mes. Sekitar jam 7:30-an itu posisi gerbang udah digrendel lah, tapi memang nggak dikunci. Juga posisi motor juga nggak dikunci cakram. Sebenarnya dari CCTV itu ada orang lah melihat, cuma dianya itu nggak ngeh bahwasanya yang ngambil itu curanmor ataupun maling motor itu. Dikira dari tim kita yang ambil motor. Pelaku ada berapa orang? Dilihat dari CCTV itu ada 2 orang, yang satu standby di motor, yang satu masuk. Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, pemilik toko telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Kejadian ini diharapkan menjadi bahan perhatian agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan, mengingat aksi kejahatan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa viral isu teror pocong yang disebut-sebut menjadi modus kejahatan di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang akhirnya mendapat respon serius dari aparat kepolisian. Ya, Polsek Cipondoh meningkatkan patroli dan mengimbau warga agar tetap waspada. Ya itu. Udah pegang. Waduh, ini dia. Warga Cipondoh, Kota Tangerang dibuat resah dengan teror pocong gadungan. Dalam video yang viral disebutkan pocong gadungan membuat teror dengan menakut-nakuti warga hingga warga tersebut kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong gadungan merampok dan mencuri barang-barang berharga dalam rumah. Merespons viralnya informasi tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota langsung meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu. Himbauan buat masyarakat Cipondoh dan Kota Tangerang apa sih, Pak? Intinya ya kita menghimbau untuk
warga tetap hati-hati, jaga keselamatan masing-masing. Ya namanya terkait keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruang kelas di SMA N7 Mataram ambruk saat jam sekolah berlangsung. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sebagian besar siswa sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Astagfirullahaladzim semuanya. Jo, ngapain kamu langsing Jo? Allah Akbar. Ruang kelas di SMA N7 Mataram ambruk. Sejumlah siswa bahkan sempat tertimpa reruntuhan bangunan sekolah. Lima siswa yang saat kejadian berada di dalam ruangan mengalami luka ringan dan langsung mendapat penanganan medis. Satu siswa sempat dirujuk ke rumah sakit untuk observasi. Sebelum kejadian, kondisi bangunan tidak menunjukkan tanda kerusakan. Jadi saat itu siswa sedang sholat zuhur berjamaah seperti biasa. Nah, yang ada di dalam kelas itu adalah siswa yang tidak melaksanakan. 5 siswa sebenarnya di sana, cuman yang satu sudah duluan keluar. Yang 4 ini alhamdulillah bisa keluar dengan selamat, tidak hanya lecet, cedera sedikit saja, dan sudah kami bawa langsung ke rumah sakit kota, ke puskesmas. Kebetulan lihat di belakang ini kan puskesmas, langsung ditangani dan boleh pulang. Hanya satu masih yang perlu observasi, kami dirujuk ke rumah sakit kota. Pihak sekolah kini menutup sementara 3 ruangan yang berada dalam satu struktur bangunan dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keamanan bangunan sekolah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar unjuk rasa besar-besaran. Ya, mereka mendesak kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen diusut tuntas. Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kantor rektorat setempat. Mahasiswa memadati gedung berlantai 3 tersebut dengan membawa berbagai poster dan spanduk mendesak kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen segera diusut tuntas. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mengatakan aksi mahasiswa merupakan akumulasi kemarahan atas belum tuntasnya kasus tersebut. Mahasiswa menuntut rektorat selesaikan kasus dalam waktu 3 hari dan menuntut pelaku dinonaktifkan. Peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Sejumlah pihak telah diperiksa termasuk oknum dosen selaku terlapor hingga sejumlah mahasiswi. Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Harus ada prosedur yang harus kami lalui, artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini, dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami untuk menyelesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada yang harus mem-BAP terlapor, saksi dan juga korban gitu.
Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang mencuat setelah viral di media sosial. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya, rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.